berbagai sektoral tadi yang masih cukup potensi, Anda melihatnya hingga akhir kuartal nanti target dana kelolaan dari Samuel Asset Management ini targetnya berapa, Pak? Sampai akhir tahun ya? Iya. Itu kalau kami sempat mengalami memang penurunan karena redemption, kemudian sampai akhir tahun mungkin bisa dibandingkan awal tahun lalu bisa sekitar 10%-an sih, ke 14,4 triliun lagi. Artinya targetnya sekitar 14 triliun ya Pak ya? Ya, dari sekarang 13,5. Ada beberapa produk yang on the pipeline, baik di reksadana fixed income maupun di real sector, RDPT yang salah satu pilar dari produk kami. Oke. Seperti apa Anda melihat optimisme ini mencapai 14 triliun di tahun 2024 ini dibandingkan dengan akhir tahun lalu gitu ya Pak ya, dengan produk-produk unggulan yang Anda miliki ini seperti apa Pak? Saya rasa karena on the pipeline jadi probabilitasnya 80% sih tercapai. Gitu. Oke. Tapi kira-kira apakah ada potensi masih bisa naik lebih tinggi Pak dibandingkan 14 triliun? Apalagi tadi lagi Pak, dengan potensi mungkin aliran dana dari luar negeri yang masuk ke tanah air, dengan pertimbangan juga PE ratio Indonesia masih yang cukup rendah dibandingkan negara-negara lain. Bisa saja, karena kalau kenaikan dana kelolaan kan datang dari imbal hasil yang kinerja atas produk yang sudah ada, kemudian ceruk pasar baru, investor baru, dan produk-produk baru. Jadi bisa saja, kami sempat 23 triliun, jadi kemungkinan mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga ada kemungkinan pada saat penetrasi investasi sudah mulai lebih dikenal di masyarakat umum. Oke, mitigasinya seperti apa Pak untuk mengantisipasi beberapa hal, apalagi kita tahu bahwa market saat ini masih cukup volatil, ditambah lagi dengan kondisi geopolitik yang belum pasti. Saya rasa strateginya lebih ke aktif manajemen style, jadi kita bisa melakukan rotasi sektor dari sektor-sektor yang katanya sudah fully valued ke sektor yang prospektif, kemudian mungkin menyelaraskan alokasi aset dari misalnya kalau di equity kan dari equity dan pasar uang, kalau di campuran equity, obligasi dan pasar uang, jadi lebih aktif gitu dibandingkan pasif. Nah di era transisi kepemimpinan sejauh mana sih Pak ini akan mempengaruhi pasar saham ataupun mungkin dari segi pemilihan produk-produk Anda? Ya, kalau sebetulnya waktu ada arus dana keluar dari pasar ya, baik obligasi maupun saham kan mencerminkan bahwa harapan terhadap pemerintahan yang baru ini relatif rendah, jadi low expectation. Kalau ternyata nanti realitasnya misalnya setelah dilantik susunan kabinet lebih dianggap market friendly, saya rasa itu malah bisa menjadi pemicu pasar untuk lebih positif gitu, karena akan mengundang banyak arus dana dari luar maupun dana domestik yang masuk ke pasar yang lebih prospektif. Gitu. Untuk reksadana pasar saham, itu sektoral yang paling bobotnya paling besar di produk Anda apa Pak? Masih di perbankan, kita mengikuti bobot yang ada di indeks, dan memang kami melihat koreksi kemarin itu sementara saja karena informasi yang asimetris ya antara mungkin yang diperoleh di luar dengan yang kita ikuti datanya. Saya rasa perbankan merupakan salah satu proksi dari kinerja keuangan dan kinerja ekonomi Indonesia. Masih menjadi backbone ya Pak ya? Masih menjadi backbone. Lalu apakah ada potensi rebalancing portofolio seiring dengan sektor-sektor yang tadi Anda sebutkan ada potensial rebound di akhir tahun Pak? Ya, saya rasa ke sektor-sektor yang mungkin lama belum bangkit, kita bisa mulai mengambil dalam posisi-posisi yang manageable gitu ya, bobotnya, rotasi sektoral dan mengambil sektor-sektor yang paling prospektif, kemudian dipilih saham-saham yang paling prospektif di sektor itu. Oke, kita akan bersama semoga target-target tersebut dapat tercapai ya Pak tadi.